Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas bab 7, praktik baik pengembangan kreativitas dalam bidang kognitif. Yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah pengembangan kreativitas PAUD dengan dosen Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Wardana, NIM 211E10267. Saya Nindi Melita, NIM 211E10322. Saya Dita Nurmalain Muroat, NIM 211E10264. Saya Ana Rusdiana, NIM 211E10503. Saya Fatimah, NIM 211E10253. Pengembangan kreativitas dalam bidang sains. Bentuk pengembangan kreativitas dalam bidang kognitif yang berbentuk sains dapat kita lihat dari kegiatan TKIT Nurul Ilmi beralamat di Jalan Kolam nomor 1 Kom UMA Deli Serdang 2023, di mana kegiatan yang dilakukan berbentuk proses stimulasi pembakaran ikan. Proses stimulasi bedah ikan ini dilakukan agar anak-anak mengetahui bagaimana cara yang baik untuk membersihkan ikan sebelum dimakan serta memahami organ apa saja yang dimiliki ikan. Aspek yang dikembangkan berupa pengetahuan anak mengenai organ tubuh ikan, fungsi organ ikan, bagaimana cara membedah ikan yang benar. Pengetahuan bahwa ikan merupakan ciptaan Allah, kita harus memilih dengan memberi makan. Hasilnya adalah anak-anak mengetahui proses belanja, mengetahui mana ikan peliharaan dan mana ikan yang boleh serta mengetahui warna-warna ikan. Yang kedua yaitu dari RA Gunaya 1 beralamat di Jalan Kolam nomor 1 Kom Uma Deli Serdang 2023. Stimulasi melihat alam semesta di OIF atau Observatorium Ilmu Falak UMSU. Aspek yang dikembangkan dalam kegiatan ini berupa aspek kognitif anak dengan mengamati bagaimana fenomena alam semesta. Lalu konsentrasi anak juga dilatih. Dan anak juga mengetahui bagaimana terjadinya siang dan malam serta perputaran bumi, arah mata angin, dan jenis-jenis cuaca. Aspek bahasa anak berkembang ketika anak mengetahui kosakata nama-nama benda-benda langit dan nama-nama planet. Aspek berhitung anak berkembang ketika mereka memahami berapa jarak antara bumi dengan planet yang lain, berapa lama perputaran waktu antara siang dan malam serta urutan planet dari yang paling besar atau dekat ke yang paling kecil atau jauh. Yang ketiga dari RA Ashifa Komplek Johor Indah Permai Blok 2 nomor 26. Gejala alam. Aspek yang dikembangkan berupa menstimulasi aspek perkembangan kognitif di mana anak dilatih untuk berpikir tentang apa dan bagaimana gejala alam yang sering dialami sekitar anak. Hasil yang diperoleh anak tampak lincah dan bermanfaat dalam belajar di kelas. Anak tampak disiplin dan konsentrasi pada instruksi guru. Tidak ada anak yang berdiam diri di sudut kelas atau menyendiri. Anak tampak antusias saat guru menanyakan sesuatu dan mampu menjelaskan sesuatu lebih dari apa yang ditanyakan dari apa yang dilihatnya di TV. Nah, ini contohnya seperti saat guru menanyakan dan menerangkan bagaimana proses terjadinya hujan dan proses terjadinya pelangi. Nanti anak-anak pasti akan lebih bersemangat karena mereka sudah tahu apa itu hujan dan apa itu pelangi. 4. TK Bunaya 4. Jalan Masjid Khairullah Fauzi nomor 2 Medan Tuntungan Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Membuat dan bermain telepon-teleponan. Aspek yang dikembangkan berupa anak dapat memahami secara sederhana tentang konsep bahwa bunyi atau suara yang biasa mereka dengar di kehidupan sehari-harinya tidak dapat terdengar dengan begitu saja tanpa adanya medium atau zat perantara. Melukis dengan teknik blok dan ink. Aspek yang dikembangkan berupa pemahaman bagaimana proses pencampuran warna dan proses perubahan yang terjadi apabila satu warna dicampur dengan warna yang lain. Di samping itu, kemampuan berhitung melalui berapa banyak ukuran bahan yang dibutuhkan untuk memperoleh warna yang lebih muda dan warna yang lebih tua. Lomba mewarnai. Aspek yang dikembangkan berupa pemahaman anak dalam memadukan warna sehingga menghasilkan gambar yang menarik serta proses pencampuran warna sehingga menghasilkan warna yang baru. Biasanya di sekolah itu ada pencampuran warna dengan cat air di mana warna biru dapat dicampur dengan kuning yaitu menjadi hijau, putih dengan merah bisa menjadi pink. Anak-anak lebih antusias dan lebih menarik lagi ke anak-anak untuk mengembangkan perkembangan untuk ketertarikan untuk belajar seperti itu. Lomba sains atau mencampurkan warna. Metode yang digunakan metode stimulasi praktek langsung dan unjuk kerja. Aspek yang dikembangkan berupa kreativitas anak dalam memadukan warna-warna. Hasil pengembangan kreativitas anak bisa memadukan warna dan bakat anak bisa berkembang.
2. RA Bunaya 2 Jalan Beo nomor 76B Said Sikamudin Medan Darussulam. Kunjungan ke Museum Rahmat Jalan Sudirman Medan. Aspek yang dikembangkan dari pengembangan kreativitas dalam bidang bahasa lisan yaitu kemampuan berkomunikasi antar sesama teman, kemampuan berkomunikasi antar pribadi, kemampuan untuk berkomunikasi antar kelompok dan orang dewasa, kemampuan mengenal dan memahami nama-nama binatang. 3. RA Musnafawiyah Jalan Tahun nomor 27A Nama Naik Al-Quran. Hasil pengembangan kreativitas anak dapat mengenal Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, dapat membaca Al-Quran walaupun belum fasih tajwidnya. Kognitifnya, anak dapat menghafal ayat-ayat pendek, dukungan orang tua sangat mendukung dana dan kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Yang keempat, RA Ibunda, Jalan Brigjen Ketamso, Gang Jeruk nomor 20 Kecamatan Medan Maimun. Kegiatan stimulasi bermain balok. Hasil perkembangan kreativitas anak dalam bidang lisan dan tulisan adalah anak dapat menyusun balok sesuai dengan bentuk-bentuk yang ada dalam imajinasi anak. Anak dapat mengembangkan daya pikir anak. Anak dapat menjadi tahu bagaimana proses membuat bentuk-bentuk dari balok. Stimulasi pembawa acara TV. Aspek yang dikembangkan adalah aspek kognitif, bahasa anak, dan sosial emosional anak. Aspek kognitif anak berkembang ketika anak tahu bagaimana cara membawakan acara TV. Manfaat dari acara TV, lalu konsentrasi anak juga dilatih. Aspek bahasa yang berkembang adalah ketika anak mengetahui bahwa formal yang harus digunakan ketika membawakan acara TV. Dan sosial emosional anak berkembang ketika anak berani untuk membawakan acara TV. Dalam hal ini rasa percaya diri dan keberanian anak terlatih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.